Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adada ma fis sama, alhamdulillah adada ma fil ard, alhamdulillah adada ma baina dzalik, alhamdulillah adada ma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil lima wa habibil lima sabaq nasiril haqqil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi. Amma ba'du. Yang kita muliakan bersama, yang kita hormati bersama, beliau Dr. Kiai Haji Amaluddin Fikri, LC.MA, yang insya Allah pada kesempatan sore kali ini akan memberikan kajian berupa tafsir Al-Quran, di mana nantinya kita akan terjadi sesi 2 arah, yaitu sesi interaktif pada akhir kajian. Sebelumnya mengingatkan juga kepada para hadirin yang berbahagia untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan, baik itu mulai menggunakan masker, menjaga jarak, serta dimohon untuk mencuci tangan sebelum memasuki area serambi Masjid Agung Semarang ini. Baik para jamaah sekalian yang berbahagia, tak usah panjang lebar, langsung saja saya berikan kepada beliau yang terhormat Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Amaluddin Fikri, LC.MA, untuk bisa memulainya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wafa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Wa qala ta'ala wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa qala ta'ala ud'uni astajib lakum. Wa qala ta'ala wa idza sa'alaka ibadi anni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u miftahul ibadah, ad-du'a'u silahul mu'min, ad-du'a'u muhul ibadah. Sallallahu alaihi wa sallam Rasulillahil karim. Para habaib yang saya muliakan, para sepuh yang selalu dan senantiasa saya hormati, para alim, para ulama yang selalu saya hormati, hadirin dan hadirat, wabil khusus mbak-mbak hafizat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Materi pada sore hari ini saya akan membahas tentang doa. Di dalam ayat Al-Quran, doa itu ada tersurat di dalam Al-Quran 62 ayat. 62 ayat yang tersebar di 28 surat. Doa. Tidak ada kekuatan yang dipegang oleh orang-orang yang beriman kecuali doa pada saat sekarang. Kecuali doa. Kendati dulu kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin, tetapi harus juga dibarengi yang namanya doa. Karena ada hadis Rasulullah SAW, "Ad-du'a'u silahul mu'min." Doa itu senjatanya bagi orang-orang yang beriman. Doa. Doa jamu da'watin yuqal da'watu fulan da'watu fulana ay sa'altuhu. Doa itu berasal dari bahasa Arab yang artinya makna doa, yang artinya adalah memohon pertolongan dan bantuan seorang hamba kepada Tuhan. Kita harus pada saat sekarang ini berupaya kekuatan kita mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, permohonan, pertolongan dan bantuan seorang hamba kepada Tuhan. Doa. Wa haqiqatuhu idharul iftiqar ilaihi wal i'tiraf bil bara'ati minal hawli wal quwwati illa lahu. Hakikat doa itu adalah menunjukkan kebutuhan kepadanya, menunjukkan bahwa hamba itu amat sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam Al-Quran diucapkan Allahus Samad, Allah tempat saya bergantung. Dan mengakui tidak ada daya dan kekuatan kecuali miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu kita ungkapkan la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Setelah kita merencanakan, kemudian kita sudah berikhtiar, ya tentu setelah itu kita berdoa, kemudian kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Doa adalah inti ibadah. Yang saya katakan tadi bahwa doa muhur ibadah. Doa itu otaknya daripada ibadah, atau asas atau pokok atau inti daripada ibadah. Menunjukkan kehinaan manusia. Kita ini sesungguhnya hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seyogianya, sepantasnya dan sepatutnya untuk kita selalu nyuwun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak berdoa, tidak memohon, maka kita dianggap orang yang sombong kepada Allah. Di dalam doa terdapat pujian kepada Allah, penyandaran diri, kebaikan dan kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berdoa, tentu kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian hanya semata-mata kepada Allah. Wassalam, dan kemuliaan hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam doa di dalam Al-Quran
Al-Quran, yang pertama adalah ibadah, yang kedua al-isti'anah, permintaan, minta tolong, kemudian was-su'al, memohon. Kemudian ada juga yang disebut dengan doa itu an-nida, panggilan, wasana, pujian, kemudian al-qaul, itu ucapan. Jadi yang namanya macam-macam doa di dalam Al-Quran itu ada 6. Yang pertama tadi adalah ibadah, yang kedua minta pertolongan, yang ketiga as-su'al, yaitu permintaan, kemudian yang keempat al-qaul, ucapan, yang kelima an-nida, itu artinya panggilan, dan yang keenam as-sana. As-sana itu artinya pujian. Ketika kita mengucapkan bahwa doa itu adalah ibadah, dalam Al-Quran wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Jadi janganlah kita meminta, janganlah kita menyembah selain Allah yang tidak mendatangkan manfaat, yang tidak mendatangkan manfaat, yang tidak mendatangkan mudarat. Yang kedua adalah pertolongan. Pertolongan wadu'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Jadi ajaklah, panggillah syuhada'akum, ya, saksi-saksi kalian selain Allah, jika kalian memang orang-orang yang benar. Artinya tidak ada kepantasan kita, kepatutan kita untuk meminta selain Allah. Semuanya adalah bersumber kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ayatnya adalah soal, artinya permintaan. Ud'uuni astajib lakum, memintalah kepadaku, niscaya akan saya kabulkan. Tapi lagi-lagi dalam ayat ini perlu kita garis bawahi. Ya, dalam ayat Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya akan penuhi permintaan apapun jika dia meminta. Tapi harus dua syaratnya. Falyastajibu li wa yu'minu bi. Oh, saya sudah berdoa tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Ini dua dulu. Falyastajibu li harus memenuhi syarat-syaratnya. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, contoh semacam saya berdoa, ya Allah jadikanlah saya presiden, ya enggak jadi. Kenapa? Syaratnya tidak terpenuhi. Tentu ada syarat-syarat itu. Ya Allah jadikan saya anggota TNI Angkatan Darat. Berdoa, tapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Tentu misalnya ada syarat ukuran tinggi badan, kemudian gigi saja ada yang ompong satu, itu nggak bisa masuk. Ya. Nah itu contoh. Jadi persyaratan-persyaratan itu terpenuhi semua. Sama halnya mahasiswa, ya Allah luluskan saya dalam ujian, tapi tidak belajar, ya nggak lulus. Ini ada santri saya dari Tuban, belajarnya pol, dia mahasiswa di Fakultas Usuluddin jurusan Falsafah.
Sengaja saya bawa ke sini. Kalau masalah filsafat, masya Allah. Hal yang seperti ini harus kriteria-kriteria itu terpenuhi. Dan yang kedua, harus betul-betul beriman kepada Allah. Kemarin kita mendapatkan anugerah hujan terus. Kira-kira ada nggak yang membutuhkan tidak hujan? Ada. Contoh di tempat bengkel di mana itu, ketika hujan deras, bengkel di mana itu jam 9:30 sudah tutup, antrinya sudah tidak menerima layanan untuk antri di bengkel servis motor yang kelop. Tapi orang yang di bidang mebel itu, masya Allah, misuh-misuhi. Terjadi ada hujan. Jadi ada orang yang di balik kejadian ada yang mendapatkan barokah, di balik kejadian bisa saja itu menjadi musibah. Yang tidak ceritakan minggu kemarin. Di dalam ayat yang lain mereka mengungkapkan, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kepada Tuhan dengan berendah diri, dengan merintih. "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan," dengan berendah diri dan suara yang lembut. Jangan berdoanya seperti orator, tapi ibadah nggak pernah nyetor. Kebaikan dia selalu mengekor. Tentang kejahatan sebagai provokator. Apa itu? Dan setelah kita berdoa, jangan sekali-kali kita itu sambat. Tahu nggak sambat? Aku itu kaki sudah jadi kepala, kepala sudah jadi kaki, tapi kok nggak disebat aja oleh Allah. Tidak bisa demikian. Ketika kita sudah dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, kemudian belum juga diijabahi oleh Allah, berarti ada hikmah di balik itu. Ada hikmah di balik itu. Kemudian dalam ayat yang lain, waqala rabbukum ud'uni innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, artinya dia tidak menyembahku, maka niscaya dia akan saya masukkan ke dalam neraka jahanam dakhirin, dalam keadaan hina. Nah, jadi kita di dalam berdoa itu harus dulu ya, tentang syarat tadi, harus ada namanya rencana. Yang kedua usaha. Yang ketiga doa. Baru yang keempat tawakal. Ini orang yang secara umum demikian, yaitu rencana atau disebut dengan planning, ya kan? Oh, mau buat ruko di daerah sini, ini kan rencana, digagas.
Oh kira-kira kalau di daerah sini jualannya yang laris apa? Itu rencana saya. Disuruh PC. Kemudian setelah itu sudah berencana baru usaha. Kemudian yang ketiga adalah doa. Yang keempat tawakal. Jangan sekali-kali kita bertawakal kepada Allah kalau kita tidak berdoa. Jangan sekali-kali kita berdoa kalau kita tidak usaha. Jangan sekali kita usaha kalau tidak punya planning, rencana, kumpul. Ini bagi orang yang umum. Bagi orang yang umum ini indikator 4 ini harus terpenuhi. Tetapi ada orang yang khawas, orang-orang khusus. Jadi manusianya ada 3. Ada orang umum, ada orang khusus, dan ada orang khawas. Itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali mengungkapkan puasanya orang itu ada 3 macam. Puasa umum, puasa khusus, puasa super khusus, khawas. Tetapi orang yang khusus itu tidak ada lagi rencana, tidak ada lagi doa. Cukup apa? Tidak ada lagi usaha, tidak ada rencana, tidak ada usaha. Cukup doa dan tawakal. Itu orang khusus. Mohon maaf, coba lihat Pak Yai itu, ya kan? Ada rencananya? Enggak. Ada usahanya? Enggak ada. Boleh kok. Punya mobil. Alhamdulillah. Nah, seperti yang ada di Twitter kemarin itu, gimana? Kayak mendadak tuh. Ini tetangganya ini. Ini kecurangannya dari Amin. Tetangganya. Muhammad, Bapak Plus Media beli mobil, totalnya mobilnya tetap. Jadi orang yang khusus tidak ada lagi rencana, tidak ada usaha. Cukup doa dan tawakal. Saya banyak lihat contoh di antara ya orang-orang yang khawas tadi, orang-orang khusus tadi, tidak ada. Tapi alhamdulillah kehidupannya. Yang ketiga, khawasul khawas. Khawasul khawas itu artinya adalah orang yang super khusus. Orang yang super khusus itu tidak ada lagi rencana, tidak ada lagi usaha, tidak ada lagi doa. Dia hanya apa? Dia hanya tawakal kepada Allah. Dia berpegang kepada satu ayat Al-Quran, wa may yatawakkal bi sidqin niyatin kafatin kafahu Allah Ta'ala. Barang siapa orang yang bertawakal kepada Allah bi sidqin niyatin, dengan niat yang tulus, kafatin secara totalitas, kafahu Allah Ta'ala, Allah akan mencukupkan dalam hidupnya. Lagi-lagi yang dicari pada saat ini bukan apa-apanya, bukan apa-apanya, Pak. Dicari adalah sering saya sampaikan pengajian di sini, ketentraman jiwa. Segala sesuatu tidak dijaminan. Malam Sabtu kemarin OTT, ya. Padahal kepala daerah itu 2 kali sebagai bupati yang terbaik, bupati yang berprestasi dan lain sebagainya. Kembali kepada permasalahan. Kemudian yang ketiga, orang yang khawasul khawas cukup tawakal kepada Allah. Ini ada di Semarang ini, saya temui orangnya itu yang khawasul khawas, artinya bahasa Indonesia orang yang super khusus. Orang yang
super khusus. Super khusus itu bagaimana? Tawakal pada Allah Subhanahu, tawakal saja pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Bahaya kalau penyenang tidak mau berdoa. Orang tidak berdoa kan sombong. Bukan masalah begitunya. Justru gara-gara kita berdoa, kadang-kadang kita sombong. Betul, aku berjalan pada Gusti Allah, ternyata tidak. Kita berarti sombong. Yang kedua, kata beliau, saya khawatir kalau saya berdoa nanti terjadi perang doa. Perang doa bagaimana? Contoh, ya Allah, ini mahasiswa. Ya Allah, mudah-mudahan saya ke kampus, motor saya ini tidak kebanan, tidak kebocoran. Gitu? Berdoa. Terus kalau tekan tampal ban, apa dia bilang? Kira-kira apa? Semoga ada yang ditambal, ada yang ditambal. Kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya ini adalah sehat. Google. Kira-kira Pak Dokter? Nah, kira-kira Pak Dokter doanya apa? Tidak mengatakan mudah-mudahan ada yang sakit, tetapi apa? Mudah-mudahan ada pasien yang berdoa. Pernah di Purkota itu, Mas, di Purkota, tukang gali kubur. Saya jelas mendengar doanya itu. Dia punya anak 5 kecil-kecil semua. Ya Allah, di bulan Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan ada yang mati. Ya Allah. Sementara doa kita, ya Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kan doa kita begitu kan? Dan begitu Rasulullah. Ya Allah, berikanlah berkah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan tolong saya bisa menangi yang namanya bulan Ramadan. Gitu. Tetapi apa yang terjadi? Sudah masuk bulan Ramadan, apa doa kita? Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa menangi yang namanya Idul Fitri, berkumpul dengan sanak keluarga. Ya kan? Doa kita. Orang yang menggali kubur tadi doanya. Saya bilang, kenapa doa pengingat begitu? Iya Pak Haji, bagi saya Pak Haji. Iya Pak Haji, saya ini punya anak 5 kecil-kecil semua, belum ada baju barunya. Untuk lebaran belum punya baju baru. Kalau tidak ada yang meninggal, saya tidak akan mendapatkan jasa untuk penggalian kubur ini. Maka kembali kepada permasalahan bahwa orang yang hawas, orang yang super khusus, tidak lagi dia mau berdoa, cukup tawakal kepada Allah SWT. Gusti Allah bisa ngerti, Gusti Allah. Nah, kira-kira kita di mana? Kita semuanya ini masih harapan orang yang umum. Orang yang umum itu masih yang saya katakan tadi itu rencana, usaha, doa, dan tawakal. Belum. Loh, kenapa saya tidak dikatakan dengan orang yang khusus? Belum, karena kita masih butuh duit. Kita masih bisa lapar. Ini orang khusus itu tidak pernah lapar. Orang khusus itu tidak pernah butuh duit. Duit yang datangi beliau. Apalagi yang super khusus. Mereka tidak butuh duit, tapi duit yang butuh terhadap mereka. Nah, itu panjang permasalahan kita. Nah inilah yang konsep yang dipakai oleh kiai yang khawas tadi ini. Dia betul-betul hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian
Ada lagi adab dalam berdoa. Adab dalam berdoa yaitu menggunakan waktu yang penuh berkah. Nah, kalau kita di tanah air ini, kita harus memperhatikan waktu. Kalau kita di Mekah, itu betul-betul waktu dan tempat. Tempatnya di Mekah itu ada 15 tempat. Di Hajar Aswad, di tempat Tawaf, di Rukun Sofa, di Rukun Marwah, antara Sofa, Marwah, di Arafah, di Musdalifah, di Mina, di di Jurah, Ula, Usa, Aqabah. Ada 15 tempat di Jabal Rahmah. Nah, kalau kita di sini hanya tergantung pada waktu yang mustajab. Apa waktu mustajab? Kita kaitannya di Indonesia ini waktu mustajab. Waktu mustajab yaitu apa? Pada bulan Ramadan, pada malam Jumat, malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, nisfu Sya'ban, antara azan dan iqamah, antara 2 khutbah pada hari Jumat, setelah sholat 5 waktu, 2/3 malam. Nah, kita harus memperhatikan waktu-waktu itu. Nah, yang saya katakan tadi itu pada bulan Ramadan, pada malam Jumat atau hari Jumat, 1 Rajab, 15 nisfu Sya'ban, 15 bulan Sya'ban, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, itu adalah mustajab. Tapi lagi-lagi malam Idul Fitri gak sempat lagi untuk berdoa. Karena buat apa? Buat nonton-nonton apa segala itu, nonton-nonton itu dan sebagainya. Padahal itu adalah malam mustajab. Malam Idul Adha gak sempat lagi. Kenapa? Bikin teratak untuk penjual-penjualan hewan kurban dan lain sebagainya. Jadi ada yang namanya adab dan berdoa. Kita berdoa harus kita mengetahui waktu-waktu mustajab. Menggunakan keadaan yang utama. Menggunakan waktu yang utama seperti apa? Seperti sholat tahajud ketika turun hujan. Nah, ketika turun hujan itu kita berdoa itu mustajab. Jangan ketika turun hujan malah sambat. Nah, lagi-lagi ada kawan rumahnya kebanjiran, di posting, dikirim. Itu maknanya apa? Enggak usah. Kalau ada posting begitu, kalau tahu apa mau? Apa menyelesaikan masalah? Itu kan semacam satu bukti bahwa kita itu tidak ikhlas terhadap kejadian itu. Ya sudah. Ini saya kadang-kadang melihat di posting rumah dalam keadaan banyak. Dan kamu kirim apa kawan datang untuk ngomong orang-orang. Dan kemudian itu mengatakan bahwa kita adalah tidak ikhlas dalam menerima keadaan itu. Udahlah. Perlu kita ketahui kullu syai'in maqdurun 'inda Allah. Segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita resah? Kenapa kita resah? Kenapa kita gelisah? Kenapa kita gundah? Ini di era yang teknologi yang gundah saya itu sedikit-sedikit posting, sedikit-sedikit posting Allah.
Ini katakanlah santri-santri saya moto saya, kemudian di posting sudah itu kemudian ada yang berdoa juga menghadap kiblat, dan mengangkat tangan. Begitu Rasulullah ketika berdoa, yang mengangkat tangan sampai ketika beliau kelihatan, ya kan, putihnya, ya kan. Dulu ketika beliau kelihatan punya mangkat. Ini juga dipermasalahkan di tempat kita. Berdoa mengangkat tangan, memang itu di atas. Terus berdoa harus begini, berdoanya begini, di mohon maaf, di kemampuan berbeda. Memangnya Tuhan ada di situ. Kalau dibaca orang itu gimana? Yang ketiga, yang keempat, ya kan, merendahkan suara lirih, bukan dengan suara keras. Lirih itu bagaimana suara lirihnya? Artinya betul-betul minta kasihani kepada Allah. Jangan Allah itu dibentak, ya Allah, pergi dengan Allah tidak. Ini ngancam apa? Bagaimana kalau kita ngomong kepada orang? Tentu dengan suara yang lirih, kan? Apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenakan suara yang lirih, merendahkan suara. Kemudian tidak menampakkan kesombongan adab dalam berdoa. Yang kelima, tidak menampakkan rasa kesombongan sama sekali. Kita akan adalah betul-betul kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hina. Dan betul-betul kita tunduk kepada Allah. Yang keenam, tunduk khusyuk. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, doa saya tadi itu saya yakin tidak dijawab oleh Allah. Sahabat yang lain kaget. Kenapa Sayyidina Umar? Saya tidak dalam keadaan khusyuk. Bagaimana Gusti Allah akan menyembadani kita dalam keadaan tidak khusyuk? Jadi kita harus khusyuk. Penuh harap dan cemas ketika kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bersungguh-sungguh dalam memohon, bersungguh-sungguh. Kalau saya berdoa, Gusti Allah mau ngasih apa enggak yang tersebut, bukan begitu. Penuh harap, penuh kepada Allah. Aku yang penting syarat untuk bertemu syarat entah Gusti Allah menyembadani atau tidak, itu terserah. Bukan begitu. Tapi kita tetap berharap kepada Allah maksimal. Bersungguh-sungguh dalam memohon, yakin, harus ada keyakinan bahwa doa kita dan percaya dan harapan kita kepada Allah, yakin. Kalau tidak disertai dengan keyakinan dalam berdoa, mungkin ada kenapa saya berdoa ini? Aku sudah khusyuk, aku sudah menghadap ke kiblat, aku sudah antara azan dan iqamah, aku sudah semuanya ini. Kalau lakukan pada diri semua. Aku dengan suara lirih, tapi ingat lagi, ada lagi. Jangan-jangan yang kita makan adalah haram. Jangan-jangan yang kita pakai adalah haram atau yang kita minum. Maka dalam hadis Rasulullah SAW ada salah seorang yang betul-betul dinyatakan di perjalanan, ada satu riwayat mengatakan di tengah lautan
tempat padang pasir yang sangat tandus, ini rambutnya sudah berserakan begitu, berantakan. Kemudian ya Allah, 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 dia memohon kepada Allah dengan begitu kesungguhannya. Terus apa ya? Mu'min aina mustajab. Dan bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Sementara wa ma'kuluhu haram, yang dimakannya haram, wa ma'syarabuhu, yang diminumnya haram, yang dipakainya haram. Wa min aina mustajab. Dari mana akan bisa dikabulkan Allah? Sebab ada dalam hadis lain mengatakan inna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu adalah maha bersih, maha bagus, dan tidak menerima kalau sesuatu yang tidak bagus. Kemudian yang selanjutnya adalah mengulang-ulang doa hingga 3 kali dan tidak meminta agar pengabulan diakhirkan. Mengulang-ulang doa itu sampai diucapkan 3 kali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sampai diulang-ulang sampai 3 kali. Doa itu yang penting khusyuknya, bukan panjangnya. Nanti kalau terlalu panjang malaikat bingung. To the point aja. Tapi jangan juga disalahkan. Ketika ada orang yang berdoa panjang juga jangan disalahkan. Dia contohkan bagaimana? Saya mancing, saya masang pancing 10, barangkali ini yang ngantol. Iya kan? Itu tidak salah juga. Oh, pancing hanya 1, enggak dimakan-makan oleh ikan, ya. Okay. Itu alasan orang yang berdoa panjang itu juga disalahkan. Sama hanya memasang pancing, ada 10, barangkali ini yang kena, sementara ini tidak. Kemudian membuka doa dengan berzikir kepada Allah dan bersalawat. Ada pembukaan doa, ada isi doa, dan ada penutup doa. Bagaimana pembukaan doa? Alhamdulillahirabbil alamin, memuji kepada Allah. Kemudian yang kedua berselawat. Yang ketiga isi doa. Yang keempat berselawat. Yang kelima wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Jadi di penutup doa, selawat, dan ucapkan alhamdulillah. Kalau di pembukaan adalah pujian alhamdulillah, kemudian selawat, isi doa, selawat, kemudian ditutup dengan alhamdulillah. Itu yang namanya disebut dengan pembukaan doa dan penutup doa. Ada yang selanjutnya adalah bertaubat, mengembalikan kezaliman dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Itu. Bertaubat dan mengembalikan kezaliman dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat. Lagi-lagi harus dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga itu tadi sudah ada doa. Ada juga orang-orang yang mustajab doanya. Siapakah orang-orang yang mustajab dalam berdoa? Kiai, doa kiai terhadap santrinya, doa guru terhadap muridnya, doa orang tua terhadap anaknya. Itu tidak ada tabir. Atas dasar itu kita sebagai orang tua
hati-hati kalau kebacut, karena al-kalamu nisbut doa. Ucapan itu separuh daripada doa. Semarah apapun kita terhadap anak kita, jangan kita katakan hal-hal yang jelek. Kamu ini nanti malah kok kenapa? Jangan kebacut. Maka Pak Quraisy kalau jengkel terhadap anak beliau, apa? Beliau katakan, Allahumma di, ya Allah berikanlah dia petunjuk. Allahumma di, ya Allah berikanlah dia petunjuk. Coba kalau kita berdoa, tadi omongan tadi jengkelnya melampiaskan kejengkelan tadi itu ya. Biasanya sih ibu-ibu di kampung kami, kalau di sini sih enggak, artinya enggak beda. Gitu ya, terhadap kiai, doa kiai terhadap santrinya, doa orang tua terhadap anaknya, doa guru terhadap muridnya. Itu mustahil, tidak ada takbir. Kemudian doa siapa lagi? Doa al-mazlum, doa orang yang teraniaya, itu tidak ada takbir. Orang yang teraniaya, orang yang mazlum, walau kana kafiran aw fajiran. Ini dalam kitab ungkapan itu. Kendati pun seorang yang terzalimi itu orang kafir, kendati pun orang yang orang yang teraniaya itu adalah orang yang fajir, orang yang melakukan kemaksiatan, tapi dia teraniaya itu, maka kita harus hati-hati terhadap orang-orang yang teraniaya. Terus siapa lagi? Doa al-imamul adil, pemimpin yang adil, itu doanya mustajab. Kemudian yang selanjutnya, ar-rajul shalih, orang-orang saleh. Orang-orang saleh itu doanya makbul, diterima oleh Allah. Nah, di antara kita ini kita tidak tahu siapa yang saleh. Maka sah-sah saja kita meminta kepada orang-orang lain. Ini pernah saya dengar. Ada orang mengamen, Pak, saya doakan penjenengan, mudah-mudahan penjenengan kaya. Lama mas doakan diri sendiri. Astagfirullahaladzim. Tidak boleh begitu. Barangkali doanya dia adalah, kita tidak tahu di antara kita ini siapa, di antara kita adalah soleh di sisi Allah. Kita tidak tahu. Barangkali ada di antara kita adalah orang-orang yang soleh. Kalau pengen betul-betul soleh, kasih jeneng. Kalau mbak pengen solehah, kasih jeneng solehah. Soleh pernah. Kemudian as-saim hatta yufar, doa orang-orang yang berpuasa, doa orang-orang yang berpuasa sampai dia buka puasa, itu doanya makbul. Kemudian doa muslim malam yad'u bi doa muslim li akhihi yad'u khair. Doa orang muslim kepada saudaranya, tapi saudaranya tidak tahu bahwa dia itu didoakan. Itu mustajab. Saya mendoakan si A, tapi si A itu tidak tahu bahwa saya mendoakannya. Itu adalah mustajab.
orang-orang yang bertaubat, orang yang taibu minadz dzambi, orang-orang yang sudah bertaubat, itu doanya mustajab. Kemudian yang terakhir apa? Doa orang musafir. Doa orang musafir itu adalah mustajab. Kenapa? Karena orang musafir itu adalah qit'atun minal azab. Orang musafir itu separuh daripada ada semacam azab diberikan oleh Allah, kesusahan, kesulitan orang musafir itu maksudnya. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada lagi syurut berdoa, syarat-syarat berdoa. Al-ikhlas lillahi wahdah. Syarat berdoa itu harus betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, ikhlas. Ikhlas itu apa? Ya tanpa baper. Ikhlas itu adalah khalis, murni, tidak ada tercampur sedikit pun. Tidak ada tercampur, tidak apa? Tidak ada campur masalah kesombongan, tidak ada tercampur masalah keriaan, tidak ada tercampur khalis lillah. Kemudian yang kedua, syarat berdoa itu adalah al-imtisal awamirillahi ta'ala bi fi'li ta'at wa ijtinab nawahi wa tarkil ma'asi. Yang kedua adalah menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan meninggalkan perbuatan maksiat. Yang sering saya sampaikan, semua perintah Allah mesti mendatangkan kebaikan kepada pelakunya, mesti mendatangkan kemanfaatan kepada pelakunya, cepat atau lambat, kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada negaranya. Contoh, saya orang baik, saya punya anak. Ketika anak ini pergi ke Simpang 5, ketemu dengan orang sama-sama berlari. Mas, di mana tinggalnya? Di sana. Oh, saya kenal di sana, namanya Pak Awaludin. Oh, itu bapak saya, Pak. Oh, sini Mas, mari kita nyoto. Mas, mari Mas kita nyoto. Ya, gimana bapak saya? Itu yang pernah dialami oleh anak saya. Sudah punya kerjaan Mas? Belum. Sudah kuliahnya gimana? Alhamdulillah sudah selesai S2. Sekarang melanjutkan S3. Oh iya masuk kerja. Ini contoh. Tapi sebaliknya, ya kan? Ketika kita ini adalah jelek, bagaimana? Anak saya Mas. Anak saya. Langsung. Apa yang kira-kira ditolak? Ini yang saya katakan, semua perintah Allah mesti akan mendatangkan manfaat kepada pelakunya, yaitu kepada keluarganya, kepada negaranya. Tapi sebaliknya, semua larangan Allah ketika kita lakukan, cepat atau lambat akan mendatangkan mudarat kepada dirinya, keluarganya, dan negaranya. Maka syarat untuk berdoa di sini adalah imtisalu awamirillah bi fi'li ta'at wa ijtinab nawahi wa tarkil ma'asi. Kemudian tujannabul haram minal ma'fil ma'kal wal malbas wal mashrab.
menghindari perbuatan haram dari makanan, minuman, dan pakaian yang saya katakan tadi ini. Wa min aina mustajab. Takbirul amal saleh yang keempat. Syarat untuk berdoa melakukan amal-amal kesaenan. Yang kelima adalah at-taharah, suci. Bersuci setidak-tidaknya dari hadas kecil dan hadas besar. Itu yang saya sampaikan. Barangkali ada yang mau dipertanyakan dulu. Monggo. Alhamdulillah, insyaallah, tabarakallah, jazakallah khair. Bapak Al-Mukarram SMA. Pada kesempatan kali ini kami persilakan kepada para jamaah yang ingin bertanya. Monggo, Bapak-bapak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nama saya dari Setiawan. Jadi pernah ngaji di Abai Pondok Azuri. Dan rumah saya dari Tegalawai, Jalan Sriwijaya. Sebenarnya ya. Nah, saya tanyakan, jika seorang muslim yang sudah berkeluarga, itu seorang istri yang tidak berterima kasih atas nafkah yang diberikan suami, dikasih nafkah ya misalnya ya 1 bulan dengan nominal sini, terus istrinya bilang orang iso nyukupi semono, orang iso nyukupi terus akhirnya si suami tadi setelah istri mengucapkan itu kan ada rasa sakit hati. Kalau yang namanya manusiawi, seorang suami jika istri mengucapkan menyakitkan hati kan suami sakit hati. Kenapa kok ngomong orang kopi, orang seorang enak, nah gitu kan. Si suami kan otomatis kan ya manusiawi ya sakit hati. Terus secara tidak langsung suami itu sakit hati terus mendoakan kejelekan-kejelekan setiap pembunuh Allah memberikan keadilan istimewa atas perbuatan sisa itu. Jika seorang suami itu mendoakan istri dengan kejelekan itu karena istri sudah menyakiti suami, yang jadi pertanyaan saya, apakah doa suami itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Oke. Lagi-lagi pernah saya sampaikan, sejengkel apapun kita terhadap santri, sejengkel apapun kita terhadap murid, sejengkel apapun kita terhadap anak, begitu juga sejengkel apapun kita terhadap istri, jangan mendoakan yang tidak bagus. Memang seorang istri itu harus manut terhadap suami. Ini kebetulan saya membahas dengan anak-anak ini tentang bulan madu, Quratul Uyun. Itu di dalam kitab itu dia sampaikan. Andaikan ada seorang makhluk yang bisa disembah, yang boleh disembah di dunia ini, maka wanita yang menyembah terhadap suaminya. Saking tingginya derajat seorang suami. Ketika di malam hari istrinya suaminya sudah tidur gitu sambil menunggu istrinya nggak mau masuk ke dalam kamar, itu aja sudah berdosa. Diajak untuk melakukan hubungan suami istri, dia menolak, itu dilaknat oleh malaikat. Kemudian pertanyaan dengan itu ya saya jawab tadi itu, bolehkah kita mendoakan? Ya, doakan yang baik-baik. Ya Allah, berikanlah dia petunjuk. Ya Allah, berikanlah dia hidayah. Nah,
Lagi-lagi ya semestinya ibu-ibu ya, mbak-mbak dan lain sebagainya berbicara masalah cukup dalam rumah tangga gak ada cukupnya. Berapapun dikasih ya habis. Dan tidak boleh seorang istri itu mempanjul ini terhadap suami, tidak boleh. Tidak boleh. Apalagi sudah terjadi sebagai suami istri. Hidup ini adalah bersama. Hidup ini adalah, dunia ini adalah milik kita berdua, yang lainnya ngontrak. Betul begitu. Benar. Berapapun yang dikasih oleh suami itu diterima, alhamdulillah. Oh, nggak pernah makan enak. Itu menurut siapa? Enak atau tidaknya makanan itu adalah relatif. Orang tua kita dulu apa pernah makan daging ayam, daging sapi? Jarang. Biasanya makan nasi, garam dengan minyak kelapa. Nikmat hidupnya. Mungkin Bapak menangis, saya menangis. Ketika waktu kita kecil dulu, orang tua mendadar telur. Ya kan, tipis dadar telurnya ya. Dibagi berapa? Kali 8 bersaudara. Dibagi 8. Nasi, Masya Allah, banyak kan? Tapi nikmat. Atau telur yang direbus, telur bebek yang direbus, dipotong dibelah 8 karena 8 bersaudara. Itu nikmat. Lagi-lagi masalah enak atau tidak enaknya itu relatif. Satu. Kemudian yang kedua, berapapun dikasih terhadap istri kita, tetapi tidak syukur, maka tidak ada cukupnya. Al-Quran jelas menandaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya kan? Siksa itu sangat penting. Ya kan? Nah, seorang istri harus memaklumi, mengetahui karena penghasilan suami sama ya wes. Terima aja. Tapi memang Masya Allah pada saat sekarang ya, terlebih masa pandemi ya, kasus kasus perceraian di pengadilan agama meningkat. Untuk Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, apalagi. Jadi pasangan suami istri, kenapa sampai terjadi itu? Karena segala sesuatu tolak ukurnya nggak baik. Coba tangan, mata, iya. Kehidupan pada saat sekarang, segala tolak ukurnya adalah materi, segala adalah duit. Tidak begitu. Tidak begitu. Yang dibutuhkan bagaimana kita dalam keharmonisan. Yang dibutuhkan bagaimana kita dalam keserasian. Yang dibutuhkan bagaimana ada timbul rasa kasih sayang dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita ini punya rumah. Mohon maaf, tidak mengurangi rasa saya ya, bukan meremehkan. Orang yang tinggal di bawah kolong jembatan, urip kok, rumput kok nggak dilihat itu? Kau nggak dilihat itu? Rumput mereka. Juga kita tidak tahu apa yang dimakan oleh mereka. Tapi mereka kita dengar dia bercengkrama dengan anak-anaknya, dengan suaminya, dengan istrinya, ya kan? Enjoy saja. Nah, itu saya rasa
Bolehkah kita mendoakan istri kita yang jelek? Tidak. Ya Allah, berikanlah dia hidayah. Saya rasa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara tadi sudah disinggung masalah doa-doa yang mana doa itu terdiri yang jadi tindakan begitu cara umum berat. Tadi ada doa dalam ucapan, dalam hal ini orang-orang masyarakat keseluruhan itu majemuk ya, baik. Orang sifatnya itu majemuk semua. Itu untuk minta doa karena sehariannya tidak ada baik, perbuatan maksiat apa yang sekiranya yang sedang aku molimo ya, itu doa-doa itu dia meminta sampai bagaimanapun tidak akan mungkin berkabul. Dalam hal ini yang orang-orang yang seperti itu dalam bulannya bagaimana Pak Yai, apakah dia minta kepada Pak Yai bisa atau Pak D itu ya silakan. Ini orang-orang seperti itu ingin kembali dan doakan itu persyaratan yang paling ringan itu diantaranya apa saja? Begitu Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika orang dalam keadaan ketika orang sudah bergelimang dengan dosa, ketika orang yang sudah berlumuran dengan dosa, ketika orang semua ini sudah menganggap bahwa aduh apa sih hidup saya, apalagi katakan tadi yang limo, ya, ngobe, minum apa segala itu, terus masih ada kesempatan untuk bertaubat. Yang bersangkutan itu harus dia menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa besar dan lain sebagainya. Pertama dia harus sadar, harus bertaubat. Kalau dia tidak punya rasa sadar, ya tidak akan bisa bertaubat. Ingat, sejauh mana kesadaranmu, sejauh itu pula harapanmu. Kamu tidak punya harapan dan kamu tidak punya kesadaran, maka jangan harap akan mendapatkan harapan dari diri sendiri. Kalau sudah dia menyadari bahwa saya ini adalah orang yang bergelimangan dengan dosa, saya ini adalah orang yang berbuat dosa, saya ini hal-hal yang dari semua itu bertobat kepada Allah. Allah inna Allah yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala itu mencintai, sangat mencintai kepada orang-orang yang bertaubat. At-taibu liman la dzamba. Orang yang bertaubat itu seperti orang yang tidak punya dosa. Kemudian yang kedua, dia mungkin ke Pak Yai untuk minta didoakan. Barangkali melalui sarana doa dari Pak Yai bisa. Tetapi lagi-lagi dimulai dari mana? Yang bersangkutan. Ya, bersangkutan dulu. Baru nanti diikuti dari Pak Yai atau dari siapa, dari orang-orang yang soleh untuk mendoakan mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah kembali kepada jalan yang benar. Orang yang berada di jalan yang benar, Masya Allah,
kehidupan itu enak, Pak. Orang yang berada di jalan kebenaran itu, Masya Allah, clean and clear. Clean itu artinya resmi. Clear artinya clear itu tidak ada problem kepada siapapun. Ya, saya itu jawabannya. Ada bapak, ibu belakang. Nah, saya ingin kalau ada Pak yang bertanya, nanti saya kasih bonus 2.000. Bukan 2.000 dolar, 2.000 rupiah. Mohon ada yang tanya Pak. Mbak ini punya masalah. Ya, saya lihat dari wajahnya. Ya, ada yang tanya? Enggak ada? Ada? Gitu. Bapak tuh. Ada yang tanya? Tidak ada. Jaros kholas. Ketika sudah berbunyi, ya disuruh menghafal belum. Hafizkan, hafizi lama. Mayasal, kemudian diberikan jaros kholas. Saya rasa itu yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita ngaji ini keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah, keluarga yang penuh rahmah. Kemudian ketika berlimpah ruah saat pindah Mekah Madinah, anak-anak kita anak yang soleh dan solehah, ahli ibadah, mudah-mudahan mendapatkan jodoh yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal alamin, alhamdulillah ya Rabbil jalali wal ikram wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Amin. Allahumma ansurna ya Allah fa innaka khairun nasirin, waftahna ya Allah fa innaka khairul fatihin, warzuqna ya Allah fa innaka khairul raziqin, waghfir lana ya Allah fa innaka khairul ghafirin, warhamna ya Allah fa innaka khairul rahimin. واهدنا ونجنا يا الله من القوم الظالمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا احدا الا غفرته بماء التوبه ذنوبا، ولا ظالما إلا نجحته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا هما إلا فرجته، ولا عسرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا عليته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا يسرتها وقضيتها يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Sendirian tanpa kekasih cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tibalah di penghujung kasus
pengajian pada Ahad keempat kali ini, dan insya Allah kita akan rutin di setiap Ahad mulai pada asar dengan pemateri yang berbeda dan tema yang berbeda pula. Baik, kita akhiri dengan bacaan surat Al-Ikhlas dan doa Fathul Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Langsung hubung ya. Aku nang ngikuti kono ya. Aku salah kuwi. Tak tompa boy.